Every time we walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo guys, welcome back to my channel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ayu Anas dengan NIM 23150017, Prodi Akuntansi Syariah. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi keuangan daerah. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi publik yang diberikan oleh dosen pengampu Rahyuni Rahayu SEMSI. Oke baik, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya. Yang pertama yaitu A. Pendahuluan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan, pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan pejabat. Pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD. Nah, PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Selanjutnya, PPKD mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 2. Menyusun rancangan APBD dan perancangan perubahan APBD. 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban melaksanakan APBD. 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi pemerintahan tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi pada privat sektor. Siklus akuntansi pada pemerintahan dimulai dari pencatatan dokumen anggaran, dokumen awal, saldo awal, dokumen penerimaan, dokumen pengeluaran, dan lain-lain. Proses posting ke dalam buku besar dan penyusunan laporan keuangan setelah dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Siklus akuntansi, bukti transaksi jurnal, posting buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, penyusunan laporan keuangan, KPKD, ketentuan umum laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Siklus akuntansi merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut meliputi 1. Pencatatan jurnal LRA dan saldo awal di buku jurnal. 2. Analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual. Maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di dalam Permendagri 64 tahun 2014 yaitu di pasal 7 dan lampiran 3 mengenai bagan akun standar atau BAS, yaitu dituliskan kode dan nama akun detil sampai level 5 yaitu rincian objek. Penjurnalan dibedakan menjadi 2, yaitu A. Jurnal finansial LO dan neraca. Secara default seluruh transaksi dicatat dan dibuat jurnal finansialnya LO dan neraca dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1 kurang aset, 2 kurang kewajiban, 3 kurang ekuitas, serta 8 kurang pendapatan LO dan 9 kurang beban. B. Jurnal anggaran LRA. Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4 kurang pendapatan LRA, 5 kurang belanja, 6 kurang transfer, dan 7 kurang pembiayaan, dan dilakukan secara tunai, melibatkan kas,
maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran. C. Pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal pencatatan. Penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial LO atau neraca. Neraca saja, yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1 kurang aset, 2 kurang kewajiban, 3 kurang ekuitas, serta 8 kurang pendapatan LO, dan 9 kurang beban. D. Posting ke buku besar. E. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keenam yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan operasional siklus akuntansi keuangan daerah. 2. Laporan perubahan ekuitas neraca. 3. Laporan realisasi anggaran. Kita masuk ke F yaitu pencatatan jurnal penutup di buku jurnal. Dan yang G, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Dari 7 laporan keuangan wajib yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, terdapat 5 laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu A. Laporan realisasi anggaran LRA, B. Neraca, C. Laporan operasional LO, D. Laporan perubahan ekuitas LPE, E. Catatan atas laporan keuangan CALK. Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan laporan keuangan PPKD. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan PPKD, laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Tahapan penyusunan laporan keuangan siklus 1. Menyiapkan kertas kerja. 2. Mengisi neraca saldo. 2. Mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian. 3. Membuat jurnal penyesuaian. 4. Membuat neraca saldo setelah penyesuaian. 5. Menyusun laporan keuangan. 6. Menyusun LRA. 7. Membuat jurnal penutup LRA dan NS. 8. Setelah penutupan LRA. 9. Menyusun LO. 10. Membuat jurnal penutup LO dan NS setelah penutupan LO. 11. Menyusun neraca. 12. Membuat jurnal penutup akhir dan NS akhir. 13. Menyusun laporan perubahan ekuitas. 14. Menyusun catatan atas laporan keuangan. Nah, kita masuk ke berikutnya yaitu pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah yang pertama yaitu A. Fungsi akuntansi PPKD. B. PPKD, langkah-langkah teknis. 1. Menyiapkan kertas kerja. Fungsi akuntansi PPKD. Menyiapkan kertas kerja worksheet sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. 2. Mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian. Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom neraca saldo yang terdapat pada kertas kerja. Yang ketiga, C. Membuat jurnal penyesuaian. Fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk A. Koreksi kesalahan dan pemindah bukuan. B. Pencatatan jurnal yang belum dilakukan. C. Pencatatan piutang, persediaan, dan atau aset lainnya pada akhir tahun. D. Membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Fungsi akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jumlah penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang terdapat pada kertas kerja. Penyesuaian laporan keuangan
1. Menyusun LRA. 2. Membuat jurnal penutup LRA dan neraca saldo setelah penutupan LRA berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termaksud dalam komponen laporan realisasi anggaran dan kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.